Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang terus menerima kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah Hikmat Salomo. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-29 dan 30. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal Raja Salomo ini adalah sebagai raja yang penuh hikmat. Dia dikenal sebagai raja yang paling berhikmat dan kaya. Hikmat Salomo yang luar biasa membuat dia itu dikenal oleh banyak bangsa, dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, dan mereka ingin mengetahui, ingin mendengar hikmat Salomo. Hikmat Raja Salomo yang luar biasa itu adalah hasil dari permintaan Raja Salomo sendiri kepada Tuhan. Kita mundur satu pasal di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi ini adalah suatu permintaan Raja Salomo kepada Tuhan. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Apa yang dia minta bukan umur panjang, apa yang dia minta bukan kekayaan, harta yang melimpah, kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi yang dia minta adalah hikmat yang dari Tuhan. Dia menyadari bahwa dalam memimpin bangsa yang besar itu bukan suatu hal yang mudah, dan bagi Raja Salomo dia memerlukan hikmat yang daripada Tuhan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, untuk menghakimi bangsa-bangsa Israel ketika mereka ada suatu perkara yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Apa yang Salomo minta ini bukan suatu hal yang dapat dilihat, tetapi hikmat itu yang diminta oleh Raja Salomo. Bagi Salomo, hikmat itu lebih penting dari segalanya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan sampai 28, kalau Bapak Ibu baca di sana, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 28 adalah kisah di mana ada dua orang perempuan yang merebutkan seorang bayi. Perempuan yang satu mengaku bayi ini adalah kepunyaannya, dan perempuan yang lain menyatakan bahwa dia yang memiliki bayi ini. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk mengetahui mana yang sebenarnya orang tua atau ibu dari seorang bayi ini. Tetapi karena hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Salomo, Raja Salomo dapat memberikan suatu keputusan akan perkara itu. Karena hikmat Salomo yang luar biasa, Salomo dapat memutuskan hal yang benar. Ketika ada dua perempuan yang menyatakan merebutkan seorang bayi, yang satu mengatakan ini adalah bayinya, yang lain mengatakan itu adalah bayinya. Karena hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Salomo, dia dapat memutuskan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang terakhir di ayat yang ke-28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Hikmat yang dimiliki oleh
Raja Salomo dipergunakan dengan baik. Dia dapat memutuskan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga orang melihat bagaimana kehebatan, kedahsyatan dari hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo ini dalam melakukan keadilan, dalam memimpin bangsa Israel. Hikmat berguna untuk memutuskan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu kisah lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ketika Ratu Negeri Sheba datang mengunjungi Raja Salomo dan ingin menguji Raja Salomo ini dengan teka-teki. Kalau kita baca seluruh pasal bagaimana kisahnya, Raja Salomo dapat menjawab setiap pertanyaan, setiap teka-teki yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba. Bahkan Ratu Negeri Sheba mengakui dia kagum dengan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ratu Negeri Sheba juga memuji Tuhan karena melihat hikmat dari Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam kita bermasyarakat, banyak hal yang harus kita putuskan. Hidup ini tidak lepas dari setiap pilihan-pilihan yang ada di sekitar kita. Nah, dalam memutuskan, dalam mengambil keputusan, dalam memilih, tidak bisa kita menggunakan akal kita sendiri. Tidak bisa kita menggunakan pengertian kita sendiri. Kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Raja Salomo, dia dikenal sebagai orang yang berhikmat. Dia adalah dikenal sebagai orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Dan hikmatnya itu berguna untuk memutuskan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat memutuskan hal yang benar, bagaimana kita dapat memutuskan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita tidak menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita menggunakan hikmat kita sendiri, kalau kita menggunakan akal budi kita sendiri, pengertian kita sendiri, kita akan memutuskan hal yang salah, memutuskan hal yang sesuai dengan keinginan kita sendiri, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan dan mempergunakan hikmat itu untuk memutuskan hal-hal yang ada di sekitar kita, untuk memutuskan hal-hal yang ada dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, kita akan memutuskan hal yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari kisah ini kita melihat bagaimana Raja Salomo, dia mempergunakan hikmatnya yang daripada Tuhan untuk memutuskan hal yang benar, untuk memutuskan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dari kehidupan Raja Salomo kita dapat suatu pelajaran bahwa betapa pentingnya hikmat dalam setiap kehidupan kita. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Raja Salomo tidak meminta umur yang panjang, dia tidak meminta harta yang banyak, dia tidak meminta kehormatan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Raja Salomo, dia menganggap bahwa hikmat itu penting, melebihi dari segalanya, melebihi dari harta yang dia punya. Hikmat yang dia gunakan, yang dia miliki, yang dia minta daripada Tuhan, itu dapat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kisah Ratu Negeri Sheba yang datang mengunjungi Raja Salomo, dia kagum dan memuji Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang meminta dan diberikan hikmat yang dari Tuhan untuk memutuskan hal-hal yang ada di sekitar kita, untuk memutuskan hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita putuskan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan hikmat kita dapat mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan hikmat hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi
emas. Firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang-orang yang meminta hikmat dan Tuhan berikan hikmat itu kepadanya. Orang yang memperoleh kepandaian, yang memperoleh hikmat dari Tuhan, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam memutuskan segala sesuatu, dalam memilih segala sesuatu, kita perlukan hikmat yang dari Tuhan, supaya kita dapat memutuskan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kita putuskan, bahkan lewat kehidupan kita, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan Salomo kita belajar betapa pentingnya hikmat Tuhan, betapa pentingnya hikmat untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Minta hikmat yang dari Tuhan, supaya lewat hikmat itu kita dapat memutuskan hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami. Lewat kehidupan Raja Salomo kami belajar betapa pentingnya hikmat yang daripada Tuhan. Kami minta, kami mohon hikmat-Mu untuk setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu Tuhan. Dalam kami memutuskan, kami boleh memutuskan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami putuskan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan kami, keluarga besar GPD El Shaddai, kendor, biarlah roh kami menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus terus memimpin langkah setiap kehidupan kami, umat-umat yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.